Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu sejarah Masjid Kauman yang akan dipaparkan oleh Mbak Tania. Kepada Mbak Tania kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sejarah Masjid Kampung Kauman. Jadi ini adalah gambar Masjid Gede Kauman yang terletak di Yogyakarta. Sejarahnya adalah Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat atau penghulu keraton pertama dan Kiai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Masjid ini dibangun pada Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Sejarahnya, secara keseluruhan, penataan serta detail bangunan Masjid Gede Kauman ini sangat mencirikan budaya Jawa Islam. Ciri ini tampak dari atap masjid yang menggunakan pola susun 3 gaya tradisional Jawa bernama tajuk lambing teplok. Pola ini bermakna 3 tahapan pencapaian kesempurnaan hidup manusia, yaitu hakikat, syariat, dan makrifat. Nanti kita akan tampilkan bagaimana atap masjid yang menggunakan pola susun 3 gaya tradisional Jawa ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hasanah. Terima kasih. Baiklah, saya Rahmadita Rosana akan melanjutkan dari penjelasan dari Mbak Tania. Di bagian ujung teratas lapisan atas tersebut terdapat mustaka berbentuk daun pluis sejenis buah sukun bermakna keistimewaan bagi individu yang telah mencapai kesempurnaan hidup. Dan gada terbentuk huruf alif sebagai pelambang hanya Allah yang satu. Perpaduan semua simbolis tersebut membuat makna bahwa orang yang telah menjalani hakikat, syariat, dan makrifat, hidupnya akan selalu dekat dengan Allah yang Maha Esa. Next, Mbak. Syarat makna adalah predikat yang rasanya cukup tepat ditasbihkan kepada Masjid Keraton Yogyakarta. Pemaknaan pun tetap menjadi prioritas dalam menyelesaikan akhir bangunan. Seperti tampak pada ruangan sholat utama, ruangan ini berdinding batu alam putih dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu jati. Lantai ruangan tersebut dari marmer yang didatangkan dari Italia. Sama sekali tidak terdapat satupun cat di ruangan ini, menandakan bahwa setiap orang yang hendak beribadah harus dalam kondisi suci. Next, Mbak. Ini adalah tampilan dari Masjid Kauman yang ada di Yogyakarta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Mbak Hasanah. Serambi masjid yang baru ukurnya 2 kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya. Serambi masjid yang baru ini hingga saat ini masih berdiri. Serambi yang dinamai oleh Al-Mahkamah Al-Kabiroh memiliki fungsi untuk mengurus masalah sosial kemasyarakatan dilambangkan dengan profil 8 buah nanas, menggantung pada setiap tiang utamanya. Serambi masjid terdiri 2 lantai. Bagian atas terdapat 24 tiang penyangga. Bagian bawah terdapat 32 tiang penyangga. Berbeda dengan tiang-tiang di ruang sholat utama. Semua tiang yang ada di serambi masjid mempunyai umpak atau alas dari batu. Next, Mbak. Menurut para ahli, tiang-tiang tersebut menggunakan kayu jati Jawa yang digunakan secara utuh tanpa sambungan dan telah berusia antara 400 sampai 500 tahun. Jika ditelisik lebih dalam, akan terlihat bahwa tidak satu pun ruang dan ornamen di masjid ini yang tanpa makna. Profil buah lampu dalam bahasa Jawa disebut walub. Di setiap pilar pagar pun memiliki makna pengikat
kepada Allah yang dalam bahasa Arab disebut walai. Tak hanya menyejukkan dahaga kebudayaan, suasana masjid juga terasa sejuk dengan adanya belumbang, yakni kolam yang mengelilingi serambinya. Kolam ini dialiri air jernih untuk membersihkan kaki sebelum memasuki masjid. Next, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Berliana. Letak Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta Hadiningrat adalah Masjid Raya Kesultanan Yogyakarta atau Masjid Besar Yogyakarta yang terletak di sebelah barat Kompleks Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta. Next, Mbak Tania. Pintu gerbang utama. Next, Mbak Tania. Serambi Masjid Gede. Next, Mbak Tania. Langit-langit Serambi. Next, kubah masjid. Next, bagian dalam Masjid Kauman. Next. Thank you. Enak banget. Ya, sekian dari kami. Ada salah maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.